Di awal musim Liga Inggris 2023-2024, Chelsea mencetak 5 gol dalam 4 pertandingan pertama mereka, namun juga kebobolan 5 gol ke gawang mereka. Kini bayang-bayang masalah mencetak gol yang menjadi momok bagi mereka sepanjang musim lalu tampaknya akan kembali terulang. Ada kekhawatiran bagi publik Stamford Bridge setelah kekalahan memalukan Chelsea di kandang melawan Nottingham Forest sebelum jeda internasional. Mereka takluk oleh lawan yang lebih rendah kualitas pemainnya dan juga lebih rendah dalam penguasaan bola. Chelsea kehilangan kreativitas dan tumpul dalam serangan. Kemalasan para pemain mereka tercermin dalam kesalahan-kesalahan gak penting yang gak masuk akal dan bahkan sangat konyol. Terutama saat Nicholas Jackson menendang bola ke tribun penonton di depan mulut gawang 7 menit sebelum waktu normal berakhir. Masalah Chelsea dalam urusan mencetak gol menjadi masalah terbesar mereka musim lalu. Sebuah musim yang ditandai dengan kekalahan di kandang yang menyakitkan dari lawan yang relatif lebih lemah. Dan masih ada juga masalah pertahanan yang bocor. Pelatih baru mereka, Mauricio Pochettino, punya tugas berat untuk menemukan formula serangan yang tepat. Tetapi apakah Chelsea yang kini berada di posisi 12 klasemen Premier League masih bisa diselamatkan? Ternyata sebenarnya belum terlambat. Masih ada beberapa opsi bagi Pochettino agar Chelsea bisa bangkit kembali. Berikut adalah beberapa di antaranya. Saatnya rubah formasi, jangan tunggu Nkunku. Mauricio Pochettino kerap menggunakan formasi 4-2-3-1 sepanjang karir manajerialnya. Tetapi sejak tiba di Chelsea, ia telah meninggalkan formasi tersebut dan lebih memilih menggunakan formasi defensif 3-4-2-1. Meskipun skuad Chelsea ini sudah terbiasa bermain dengan 3 bek tengah saat dilatih oleh Thomas Tuchel dan Graham Potter, formasi bertahan yang digunakan Pochettino ini dipengaruhi oleh cedera pramusim yang dialami oleh pemain baru mereka, Christopher Nkunku, yang rencana awalnya akan digunakan sebagai pemain nomor 10 di belakang penyerang dalam formasi 4-2-3-1. Sudah terlihat bahwa Chelsea sangat membutuhkan pemain asal Prancis tersebut, yang menjadi mesin gol selama bermain di RB Leipzig di Bundesliga. Tapi kedatangan Cole Palmer dari Manchester City sebenarnya adalah solusi yang lebih dari cukup. Cole Palmer tampil tajam dalam debutnya dan kerap membuat garis pertahanan lawan kerepotan, menunjukkan bahwa perubahan formasi menjadi 4-2-3-1 dengan Palmer di posisi nomor 10 seharusnya bisa membantu membuka kunci serangan Chelsea. Tak perlu menunggu Christopher Nkunku sampai sembuh. Lini tengah kurang daya dobrak. Menggunakan formasi defensif dan kurangnya kreativitas di lini tengah telah menjadi masalah besar bagi Chelsea. Dan Pochettino baru-baru ini memilih untuk menempatkan Enzo Fernandez bersama-sama dengan Moise Caicedo dan Conor Gallagher yang banyak memberikan kontribusi dalam serangan Chelsea. Enzo memulai musim ini dengan performa yang bagus, tetapi mungkin dia lebih cocok menjadi pengatur permainan di lini tengah dalam sistem yang fleksibel ala Pochettino, yaitu di depan gelandang bertahan seperti Caicedo dan di belakang nomor 10 yang biasa mencetak gol seperti Cole Palmer. Beri tanggung jawab lebih pada pemain sayap. Chelsea sangat mengandalkan pemain sayap mereka untuk memberikan gol dan assist. Tetapi hanya Raheem Sterling yang tampil dengan performa terbaiknya sejak awal musim baru. Karena Chukwuemeka sebenarnya juga semakin baik, tetapi cedera telah mengeluarkannya dari pilihan Pochettino. Pochettino mau tak mau harus memberi tanggung jawab lebih pada Noni Madueke dan Mykhailo Mudryk. Keduanya tampil kurang mencolok sejauh ini. Madueke sudah kembali bermain setelah sibuk bersama Inggris di kejuaraan Eropa U21. Sementara Mudryk masih terlihat kehilangan kepercayaan diri dalam pertandingan kompetitif, meskipun tampil memukau selama laga-laga pramusim di mana dia akhirnya mencetak gol pertamanya. Opsi terbaik mungkin adalah memasukkan mereka berdua ke dalam pertandingan dan membiarkan mereka menemukan performa terbaik mereka. Dengan cederanya Chukwuemeka, berarti ada posisi yang bisa diisi di sayap kiri dan mungkin diperlukan penyesuaian formasi untuk mendapatkan yang terbaik dari kedua pemain sayap tersebut. Waktunya turunkan pemain yang terlupakan. Opsi lain untuk Pochettino adalah Armando Broja, pemain yang terlupakan di Chelsea. Penyerang belia ini sudah kembali berlatih penuh saat dia memasuki tahap akhir pemulihan dari cedera ligamen lutut yang dialaminya selama jeda Piala Dunia pada akhir 2022.
Sebelum cedera tersebut, Broha selalu mendapatkan waktu bermain reguler di bawah Thomas Tuchel dan Graham Potter. Meskipun tidak mencetak banyak gol, tapi Broha seharusnya bisa menjadi kekuatan baru bagi Pochettino saat dia bisa kembali dimainkan. Dan Broha juga akan memberikan kedalaman skuadnya dan memberikan persaingan bagi Jackson. Lulusan Akademi Chelsea ini telah menunjukkan bahwa dia bisa bermain dengan baik di kompetisi Premier League saat dipinjamkan ke Southampton pada musim 2021-2022. Dan jika dia bisa meningkatkan kepercayaan dirinya dan menemukan momentum yang tepat, Armando Broha bisa menjadi senjata yang sangat mematikan bagi Chelsea. Percepat adaptasi Nicolas Jackson. Mungkin belum saatnya panik, meskipun hanya mencetak 1 gol dalam 5 pertandingan sejauh ini, dan juga kegagalan mencetak gol yang memalukan saat melawan Nottingham Forest. Nicolas Jackson sebenarnya mampu menjadi penyerang yang efektif bagi The Blues. Sentuhannya, kemampuan dribbling, dan kemampuan dalam penguasaan bola semuanya mencuri perhatian sejauh ini. Yang hilang hanyalah penyelesaian akhir. Saat ditanya apakah Pochettino percaya Nicolas Jackson bisa menjadi pencetak gol yang produktif, pelatih asal Argentina itu menjawab, ya tentu saja, tapi dia butuh waktu. Dia perlu beradaptasi dengan kompetisi Premier League. Menurut Pochettino, Nicolas Jackson bermain dengan baik sejauh ini, namun terkadang agak terburu-buru dalam mengambil keputusan. Dia perlu lebih tenang, lebih rileks, dan pasti dia akan mencetak gol, kata Pochettino. Memang dengan seorang gelandang serang di belakangnya dan 2 pemain sayap yang tampil dalam performa bagus di kedua sisinya, Nicolas Jackson memiliki potensi untuk menjadi masalah serius bagi pertahanan lawan-lawan Chelsea. Sekarang adalah waktu yang tepat bagi Pochettino untuk merombak taktiknya agar bisa tampil kuat saat Premier League kembali bergulir akhir pekan ini. Bagaimana menurutmu? Apakah masih ada harapan bagi Chelsea? Tulis pendapatmu di kolom komentar, dan jika Anda menyukai video ini, jangan lupa klik like, share, subscribe, dan tendang loncengnya agar tak ketinggalan update terbaru dari kami.